Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadin. Kali ini saya akan membagikan prediksi soal P3K Guru SD tahap 3 untuk kompetensi teknis part 2. Jadi yang saat ini belum keterima di tahap 1 dan 2 tetap semangat. Semoga di tahap 3 ini nanti bisa mengisi formasi-formasi yang kosong walaupun lintas kabupaten. Sebelum kita mulai, yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update soal P3K yang terbaru maupun soal-soal PPG persiapan pretest tahun 2022. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal nomor 1, Pak Doni melaksanakan penilaian harian terhadap 30 peserta didik. Setelah dikoreksi, hasilnya 10 peserta didik tidak memenuhi KKM. Program remedial yang dilaksanakan Pak Doni adalah, ini jawabannya adalah yang D, tugas kelompok. Untuk pembahasannya, nah ini, jika kurang dari 20%, ini pemberian tugas individu. Jika 20% sampai 50%, ini pemberian tugas kelompok. Lebih dari 50%, ini mengulang materi dengan media yang berbeda. Jadi kalau dilihat di sini, ini kan 10, berarti per 30, ini berarti sepertiganya atau sekitar 30% ini ya. Nah, jadi kalau 30% berarti kan yang ini 20% sampai 50%. Jadi pemberian tugas kelompok. Jadi jawabannya adalah yang D, tugas kelompok. Soal nomor 2, dalam suatu kelas terdiri dari 45 peserta didik. Dalam penilaian harian, didapat 7 peserta didik tidak memenuhi KKM. Program remedial yang dilaksanakan, ini jawabannya adalah, ini jelas ya, jadi tugas individu. Sebagai penjelasan yang tadi, berarti ini kan kurang dari 20%. Nah, kalau dilihat di sini 7/45 ini kan berarti 45 ini ya. Nah, ini kan otomatis ini kurang dari 20%. Karena 7/45 ini sekitar 15% saja. Ini perkiraannya sekitar 15%. Jadi kalau yang di bawah 20% berarti tugasnya adalah secara individu. Soal nomor 3, dalam suatu kelas terdiri dari 35 peserta didik. Dalam penilaian harian didapat 20 peserta didik tidak memenuhi KKM. Program remedial yang dilaksanakan adalah, ini caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Jika kurang dari 20% itu merupakan tugas individu, sedangkan 20-50% itu adalah tugas kelompok, sedangkan lebih dari 50% adalah pembelajaran ulang dengan metode berbeda. Ini kalau dilihat berarti 20% atau 20 ini ya, 20/35. Banyak siswanya kan 35. Ini ketemunya sekitar 57%. Jadi lebih dari 50%. Ini berarti kan lebih dari 50% ini ya. Jadi yang jawabannya tepat adalah yang B, yaitu pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda. Soal nomor 4, dalam penilaian KI 4 atau keterampilan, jika menggunakan teknik penilaian yang sama, maka nilainya menggunakan, ini jawabannya adalah yang C, nilai optimum. Ini maksudnya menggunakan teknik penilaian yang sama. Misalnya prakteknya untuk KD 4.1 2 kali. Nah, itu bukan di rata-rata, tapi menggunakan nilai optimum. Nah, ini penjelasannya, penilaian KI 4 menggunakan nilai optimum dengan asumsi KD dan materi sama. Teknik penilaian yang dilakukan sama dan dilakukan beberapa kali penilaian. Jadi misalnya kalau menggunakan praktek, kan ada praktek, ada portofolio, ada produk ya. Jadi kalau prakteknya itu ada 3 kali dengan KD yang sama 4.1, maka yang dimasukkan ke nilai itu adalah nilai yang optimum ya. Jadi bukan di nilai optimum, bukan rata-rata, tapi yang optimum, kecuali jika KD 4.1-nya ini ada 3 penilaian. Misalnya ada praktek,
ada praktek, ada produk, kemudian ada satunya portofolio. Nah, jika ada 3 macam penilaian ini, maka ini di rata-rata. Tapi kalau prakteknya ini ada misalnya 3 atau 4, ini 50, ini 70, ini 80, ini 88, maka yang dimasukkan adalah yang 88 ini yang nilainya optimum. Baru nanti berarti kalau ini 80, portonya juga 1, misalnya 81, maka yang di rata-rata ya ini 88 ditambah 80 ditambah ini 81, kemudian bagi 3, seperti itu. Jadi yang 50, 70, 80 ini diabaikan karena dengan ini dilakukan dengan teknik penilaian yang sama. Soal nomor 5, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan bermain peran. Penilaian yang tepat untuk menilai adalah penilaian nomor 5 ini adalah yang B, praktek. Nah, penilaian keterampilan menggunakan teknik praktek mengutamakan penilaian proses yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti menyanyi, praktek ibadah, praktek olahraga, presentasi, bermain peran ini ya. Memainkan alat musik dan membaca. Jadi kalau bermain peran itu kan seperti drama itu ya, berarti kan langsung prakteknya. Yang dinilai adalah suatu proses ini, penilaian proses bukan hasil. Karena praktek, kalau produk kan hasilnya. Proyek juga proses dan hasil, tapi kalau yang praktek ini lebih ke proses. Jadi ini biasanya untuk mata pelajaran olahraga itu kebanyakan kan penilaian praktek. Soal nomor 6, sebelum pembelajaran dimulai, guru harus melaksanakan apersepsi. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan apersepsi adalah yaitu yang C. Jawabannya ya, meminta siswa mengemukakan pengalaman yang terkait materi. Nah, jadi kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam apersepsi ini ada 3, mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya, menunjukkan manfaat materi yang dipelajari, yang ketiga meminta siswa mengemukakan pengalamannya yang berkaitan dengan materi. Jadi misalnya akan membahas materi A, itu siswa kita disuruh mengungkapkan pengalaman apa tentang materi A ini, atau bisa dengan pertanyaan. Manfaat materi itu juga bisa digunakan sebagai apersepsi. Soal nomor 7, upaya untuk menumbuhkan tanggapan-tanggapan lama yang telah dimiliki siswa sebelum memberikan tanggapan baru merupakan tujuan dari, yaitu nomor 7 adalah yang B ini, juga persepsi. Jadi apersepsi adalah upaya untuk menumbuhkan tanggapan-tanggapan lama. Nah, ini seperti yang soal sebelumnya tadi, pengalamannya apa? Itu memberi tanggapan yang lama yang telah dimiliki siswa sebelum memberi tanggapan baru. Jadi sebelum masuk ke materi itu, siswa dipancing dengan menumbuhkan tanggapan atau pengalaman-pengalaman yang sudah didapat atau yang sudah dimiliki siswa untuk memperkuat, untuk memperjelas materi yang akan dibahas selanjutnya. Soal nomor 8, Pak Nanang akan mengajarkan materi banjir pada siswa. Menurut Anda media yang tepat digunakan oleh Pak Nanang adalah, itu ini langsung video ini ya, karena kan banjir kalau dalam bentuk gambar saja ini siswa juga sulit. Buku cetak hanya membaca juga sulit. Poster pun ini hampir sama dengan gambar. Foto juga sama. Jadi yang jelas itu video, misalnya diputarkan video banjir, apa penyebabnya dari awal sampai akhir, akibatnya apa. Jadi yang paling tepat adalah yang C, yaitu video. Soal berikutnya nomor 9, capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil merupakan penilaian
Nomor 9 ini jawabannya adalah yang A, yaitu kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan hasil atau produk. Jadi penilaian kinerja untuk keterampilan proses ini berarti proses kerjanya. Kan ada keterampilan proses, kalau kinerja berarti kan bagaimana cara kerjanya. Itu berarti yang tepat adalah yang A, kinerja. Soal terakhir nomor 10. Setelah melakukan analisis penilaian harian, Pak Doni mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yang sama. Pelaksanaan remedial yang dapat dilakukan oleh Pak Doni adalah, ini jawabannya adalah yang B, bimbingan secara kelompok. Nah, karena mengapa? Karena ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, ini secara perorangan ya. Di bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda. Jadi masalahnya berbeda-beda, kuncinya di sini, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Kalau bimbingan secara kelompok, ini terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Kan ini mudah, jadi dikelompokkan kesulitannya, misalnya ada 10 anak mengalami kesulitan yang sama, maka pemberian bimbingannya secara kelompok. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda bila semua peserta didik mengalami kesulitan. Misalnya dalam satu kelas ada 20 siswa dan semuanya itu mengalami kesulitan, maka yang digunakan adalah pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa ditonton video-video yang lain. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.